Oke guys, jadi pada beranda channel YouTube saya di sini saya mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan yang terakhir. Kirimkan info pajak Anda di AdSense selambatnya 31 Mei 2021. Jika tidak, channel Anda akan dikenai tarif pajak default sehingga hingga 24% dari total penghasilan YouTube Anda dari seluruh dunia. Ya, jadi ini pemberitahuan terakhir dari pihak Google. Yang sebelumnya juga pernah mendapatkan pemberitahuan ini, tapi masih saya abaikan atau saya cuekin. Jadi karena ini pemberitahuan terakhir, maka saya akan mengisinya atau memberikan info pajak di AdSense. Kirim informasi pajak. Ya, kita coba kita klik. Nah, jadi ini support dari Google, dia memberikan bagaimana cara kita mengirim informasi pajak kepada Google AdSense. Semua kreator yang melakukan monetize di YouTube dimanapun lokasi mereka di dunia wajib menyerahkan informasi pajak. Jadi kirimkan informasi pajak Anda sesegera mungkin, paling lambat tanggal 31 Mei 2021. Google dapat diwajibkan untuk memotong total penghasilan Anda dari seluruh dunia hingga sebesar 24%. Jadi bila kita tidak mengisi informasi pajak ini, penghasilan dari Google AdSense kita, baik itu dari platform YouTube, dari APK Play Store ataupun dari blog, maka akan dipotong pajak sebesar 24%. Anda dapat mengikuti petunjuk di bawah untuk mengirimkan informasi pajak AS Anda ke Google. Perhatikan bahwa Anda mungkin akan diminta untuk mengirimkan ulang informasi pajak setiap 3 tahun. Jadi ini caranya. Pertama kita login ke akun AdSense, terus kita klik pembayaran, 3 klik kelola setelan, keempat scroll ke profil pembayaran dan kita klik edit di samping info pajak Amerika Serikat. Klik kelola informasi pajak. Pada halaman ini Anda akan menemukan panduan yang akan membantu Anda untuk memilih formulir yang sesuai dengan situasi pajak Anda. Oke, sekarang kita akan mengisi informasi pajaknya pada Google AdSense. Saya akan login terlebih dahulu ke Google AdSense saya, google.com. Ya, teman-teman bisa ikutin panduannya. Pertama kita harus login ke akun Google AdSense kita. Nah, di sini di beranda akun Google AdSense juga ada pemberitahuannya. Penting, periksa apakah informasi pajak tambahan diperlukan dari Anda. Semua kreator dan partner YouTube wajib mengirimkan informasi pajak untuk memastikan bahwa pajak yang berlaku pada pembayaran Anda telah akurat. Lalu selanjutnya kita kelola info pajak, kita klik. Kelola info pajak, berikan atau perbarui informasi pajak Anda, profil pembayaran dan negara Anda. Anda menentukan cara pajak Anda dikumpulkan, dipotong dan dilaporkan. Info pajak Amerika Serikat. Untuk menerima pembayaran dari Google, pastikan Anda memberikan informasi pajak. Proses ini memerlukan beberapa menit. Oke, kita tambahkan info pajak, kita klik. Lalu kita sign in kembali.
Info pajak Amerika Serikat. Untuk menentukan formulir pajak yang benar, harap jawab beberapa pertanyaan terlebih dahulu. IRS, Otoritas Pajak AS, mewajibkan info pajak dilaporkan dalam huruf A sampai Z atau angka. Untuk karakter beraksen, gunakan huruf seperti N, untuk N atau A. Selanjutnya kita jawab saja. Apa jenis akun Tuan Ahmad Faisal? Kita jawab, kita klik pilih perorangan. Jadi kita pilih jenis akun Google AdSense kita, apakah perorangan atau non individu atau identitas. Kita klik perorangan. Apa jenis akun Anda? Kita klik perorangan. Apakah Anda warga negara atau penduduk Amerika Serikat? Kita pilih saja tidak. Kemudian kita klik berikutnya. Pilih jenis formulir pajak W-8. Berdasarkan jawaban yang telah dipilih sebelumnya, formulir W-8 diperlukan. Formulir W-8 BAN. Formulir ini paling sering digunakan oleh individu non-AS dan juga akan digunakan untuk mengklaim manfaat perjanjian pajak. Nah, jadi untuk pilih jenis formulir pajak W-8, kita pilih yang atas, W-8 BAN. Selanjutnya kita klik mulai formulir W-8 BAN. Identitas pajak. Formulir pajak W-8N ini adalah formulirnya. Identitas pajak kita isi. Pastikan informasi ini sama persis dengan yang ada di dokumen pajak Anda dan bahwa formulir ditandatangani oleh perwakilan resmi dari entitas hukum ini. Nama individu kita tulis saja sesuai KTP kita. Lalu nama DBA berbisnis sebagai atau entitas yang diabaikan, ini kita kosongkan saja. Lalu kita pilih negara atau wilayah kewarganegaraan kita. Kita pilih Indonesia saja karena kita atau saya tinggal di Indonesia. Nah, nomor identifikasi wajib pajak. Nomor identifikasi wajib pajak atau TIN adalah nomor pemrosesan pajak yang diwajibkan oleh IRS untuk beberapa formulir pajak. Untuk TIN asing, jangan sertakan identitas pribadi asing lainnya seperti nomor registrasi penduduk Korea. Jika mengklaim perjanjian, Anda wajib mencantumkan TIN asing. Ya, TIN asing, maka di sini kita isikan nomor NPWP. Kita isikan nomor NPWP yang ada di kartu NPWP kita. Saya akan coba isi. Untuk ITIN atau SSNAS kita kosongkan saja karena ini opsional. Lalu kita klik selanjutnya atau berikutnya. Identitas pajak, nama individu, negara wilayah kita, nomor pajak NPWP kita, alamat tinggal tetap menggunakan PO Box atau alamat up. Anda akan diminta untuk mengirimkan dokumentasi tambahan. Oke, kita conteng. Alamat tinggal permanennya kita conteng. Lalu negara wilayah domisili kita pilih Indonesia dan alamatnya kita tulis sesuai alamat yang ada di KTP kita. Jadi ini alamat yang ada di KTP kita tulis. Baris alamat 2 kita, bila pada baris alamat 1 tidak cukup, kita bisa lanjut ke baris alamat 2.
provinsi, kita pilih provinsi tempat tinggal kita, kode pos kita pilih, kode pos tempat tinggal kita. Lalu alamat surat sama dengan alamat tempat tinggal tetap, kita klik conteng. Oke, selanjutnya kita klik berikutnya, perjanjian pajak. Apakah Anda mengklaim tarif pemotongan atau pemungutan pajak yang lebih rendah berdasarkan perjanjian pajak? Ya. Jadi kita pilih ya untuk mendapatkan pemotongan atau pemungutan pajak yang lebih rendah. Kita klik ya. Kita isi lagi penduduk negara atau wilayah yang mengklaim perjanjian dengan Amerika Serikat, kita klik centang, lalu kita pilih negara kita Indonesia. Tarif dan ketentuan khusus. Anda mungkin dikecualikan atau memiliki potongan pajak dengan pengurangan tarif untuk jenis pendapatan tertentu yang dihasilkan di Amerika Serikat. Pengurangan tarif dan pengecualian ini berbeda antar negara dan jenis pendapatan tertentu. Pilih semua yang berlaku untuk Anda. Anda dapat mengklaim untuk segala jenis pendapatan di masa mendatang yang mungkin Anda rencanakan untuk diperoleh dari produk Google. Jadi tarif dan ketentuan khusus ini kita conteng semua, baik dari layanan seperti AdSense, royalti film dan TV, dan royalti hak cipta lainnya. Layanan seperti AdSense kita pilih, pasal dan ayat kita pilih yang sudah tersedia. Tarif pemotongan pajak kita pilih tarif pemotongan yang lebih rendah, yaitu 0%. Lalu kita alasan memenuhi persyaratan pasal perjanjian kita centang. Selanjutnya royalti film dan TV kita centang juga, pasal dan ayatnya kita pilih yang sudah ada. Tarif pemotongan pajak kita pilih yang paling rendah 10%. Lalu kita alasan memenuhi persyaratan pasal perjanjian, bla 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 bla, kita conteng. Royalti hak cipta lainnya seperti play dan program partner YouTube kita conteng juga. Pasal dan ayat kita pilih yang sudah ada. Tarif pemotongan pajak kita pilih yang paling rendah 10%. Alasan memenuhi persyaratan pasal perjanjian kita centang atau kita conteng. Selanjutnya kita pilih berikutnya. Oke, formulir pajak W-8 BEN, identitas pajak sudah ada, alamat sudah kita isi, perjanjian pajak sudah kita isi, pratinjau dokumen. Ini adalah cara dokumen Anda dapat dibuat berdasarkan informasi yang diberikan. Jika memilih beberapa jenis pendapatan, maka lebih dari satu formulir yang akan dibuat. Dokumen dibuat dalam bahasa Inggris untuk mematuhi IRS. Nah, jadi formulir pajak kita ini bisa kita lihat di sini, bisa kita lihat bentuknya seperti ini. Nah, jadi informasi pajak kita tadi formulirnya seperti ini yang sudah kita buat. Jadi bisa kita download, formatnya PDF, semua sama. Sini bisa kita download. Saya coba download nanti. Selanjutnya kita conteng, untuk pratinjau dokumen kita conteng. Saya menyatakan bahwa saya telah meninjau dokumen pajak yang dibuat sejauh pengetahuan saya, dan saya yakin bahwa dokumen tersebut sudah benar dan lengkap. Kita conteng, lalu kita klik berikutnya. 5. Sertifikasi. Dengan menyadari ancaman hukum atas kesaksian palsu, saya menyatakan bahwa saya telah memeriksa informasi dalam formulir ini, dan informasi yang diberikan benar dan lengkap sepanjang pengetahuan dan keyakinan saya, dengan menyadari ancaman hukuman atas kesaksian palsu. Jadi ini sertifikasi ini berisi tentang semua perjanjian kita dengan pihak Google AdSense, guys. Bisa dibaca, guys, ya. Tanda tangan Anda, nama lengkap resmi kita isi di sini. Apakah Anda orang yang tercantum di bagian tanda tangan? Kita klik yes.
lalu kita klik berikutnya. Aktivitas dan layanan yang dijalankan di Amerika Serikat dan affidavit. Pernahkah individu atau entitas yang disebutkan di bagian identitas pajak melakukan aktivitas dan layanan apapun untuk Google di Amerika Serikat? Kita klik tidak, lalu kita conteng. Saya menyatakan bahwa layanan yang diberikan kepada Google dan dijalankan sepenuhnya di luar Amerika Serikat, bla 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 bla. Kita conteng. Lalu pernyataan tertulis perubahan status. Apakah Anda memberikan info pajak untuk profil pembayaran baru atau yang sudah ada yang belum menerima pembayaran, atau profil pembayaran yang sudah ada sebelumnya menerima pembayaran? Saya memberikan info pajak untuk profil pembayaran baru atau yang sudah ada yang belum menerima pembayaran. Saya memberikan info pajak untuk profil pembayaran yang sudah ada yang sebelumnya menerima pembayaran. Kita pilih saja yang atas, kita conteng. Saya memberikan info pajak untuk profil pembayaran baru atau yang sudah ada yang belum menerima pembayaran. Selanjutnya kita kirim. Oke, di sini kelola informasi pajak, info pajak Amerika Serikat, formulir W8 band, status telah disetujui, dikirim pada tanggal 9 April 2021. Formulir W-band film dan TV diklaim, formulir W-band hak cipta lainnya diklaim, layanan tarif pemotongan pajak 0% diklaim, hak cipta lainnya tarif pemotongan pajak 10% diklaim. Oke, jadi kita telah mengisi informasi pajak untuk Google AdSense. Begitulah caranya mengisi informasi pajak pada Google AdSense. Semoga video ini bermanfaat dan bisa teman-teman coba untuk Google AdSense-nya sendiri. Oke, salam dan terima kasih. Jangan lupa klik like dan subscribe.